baik. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya mengajukan tentang presentasi proposal seminar yang saya lakukan dengan penelitian berjudulnya analisis kapasitas proses produksi dan penerapan harga jual terhadap target penjualan di PT AGC. Dalam pembuatan penelitian ini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Budi Martono dan Pak SD, SG, dan MT. Dalam paparan ini saya akan di sini di paparan ini akan menjelaskan tentang 4 bab besar, yakni tentang pendahuluan, yang menjadi latar belakang, kemudian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Yang kedua yakni tentang landasan teori, yakni berisi tentang dua besar, yakni manajemen produksi dan manajemen penyajian. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang berisi tentang dua proses dari penelitian ini. Yang terakhir tentunya satu tentang pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, yakni PT AGC Indonesia adalah industri manufaktur yang berfokus pada pembuatan tertentu dan mempunyai tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian kondisi aktual laporan keuangan dan produksi yang cenderung dari tahun ke tahun. Kemudian banyak masalah yang terjadi pada produksi yang tidak terkontrol, pengadaan bahan produksi yang dan tidak ada informasi harga jual yang jelas, mesin tidak tepat guna dan delivery time terlambat. Ini adalah latar belakang dari penelitian. Sementara untuk rumus masalahnya ini terdiri dari 3, yakni apakah komponen proses produksi sudah efektif. Yang kedua yaitu berisi tentang bagaimana optimalisasi proses produksi terhadap target penjualan. Yang ketiga adalah bagaimana penentuan strategi harga jual produk terhadap penjualan. Yang selanjutnya tentang batasan masalah dari penelitian ini mengacu pada 2 komponen besar, yakni di sisi produksi tentang persediaan raw material serta kapasitas produksi di pemasaran dan terdiri dari APP dan harga jual. Untuk tujuan penelitian ini sendiri terdiri dari 3 tujuan utama, yakni yang pertama adalah memahami komponen proses produksi secara efektif. Yang kedua, menghitung optimalisasi proses produksi terhadap target penjualan. Dan yang ketiga adalah menganalisis penentuan strategi harga jual terhadap produk penjualan. Sementara untuk manfaat penelitiannya adalah yang pertama itu sebagai bahan dasar teori pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang serupa yang ada pada objek yang diteliti. Yang ketiga, sebagai latihan penulis dalam penelitian masalah yang timbul serta mencari solusi yang komprehensif sebagai akibat adanya suatu proses produksi. Sementara untuk sistematika penulisan itu sendiri di dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yakni bab pertama itu tentang pendahuluan, bab kedua tentang landasan teori, bab ketiga tentang metodologi penelitian, bab 4 tentang analisa dan pembahasan, serta yang terakhir bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya menginjak pada landasan teori yang digunakan. Landasan teori yang digunakan di sini mengacu pada 2 poin utama, yaitu manajemen produksi serta manajemen pengendalian.
Yang pertama di manajemen produksi, kriteria yang disajikan berkenaan dengan yang pertama adalah produksi itu sendiri, yang kedua produktivitas, yang ketiga tentang perancangan dan pengendalian produksi. Produksi, secara definisi, produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai barang tersebut bisa bertambah. Hubungan yang sangat erat dan saling bergantungan antara aktivitas perencanaan produk, pemilihan material, proses dan peralatan produksi, serta perancangan maupun pemilihan perangkat tools. Ini dapat dilihat dalam bagian yang di samping tentang urutan prosesnya, yakni berawal dari konsep, sketsa, gambar kerja, model prototyping, kemudian testing, serta evaluasi, modifikasi, dan perbaikan model, kemudian gambar kerja untuk produksi, kemudian dari gambar kerja untuk produksi split menjadi dua, yakni tentang spesifikasi material dan perencanaan jadwal produksi. Kemudian ada pemilihan dan perancangan perkakas atau tooling, pembuatan perkakas yang diperlukan, pemasangan perkakas dan persiapan. Kemudian dari dua itu akan menghasilkan pelaksanaan kegiatan produksi atau manufacturing. Selanjutnya adalah pada saat kita bicara tentang perencanaan, yang pertama adalah perencanaan kapasitas terlebih dahulu adalah perusahaan untuk mengatasi fluktuasi permintaan atau demand. Sementara untuk kapasitas sendiri didefinisikan sebagai jumlah output atau produk maksimum yang dapat dihasilkan suatu fasilitas produksi dalam suatu selama waktu tertentu. Kapasitas terdiri dari tiga, yakni ada kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas overall. Selanjutnya adalah penentuan tentang luas produksi. Secara definisi, penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dan dengan pertimbangan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Ada dua perspektif yang digunakan, yaitu perspektif ekonomis dan perspektif teknis. Nah, di sini luas produksi yang pada perspektif ekonomis, yakni kecenderungan permintaan yang akan datang, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang keempat adalah daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Selanjutnya tentang produktivitas. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan suatu bisnis dalam menghasilkan produk secara kurun waktu yang ditentukan. Pada tabel di sebelahnya dijelaskan tentang komponen utama produktivitas, yakni tentang kapasitas desain, plan loss, effectivity capacity, avoidable loss atau output, dan ujung-ujungnya adalah efisiensi serta utilitas. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan, yang dalam penelitian akan digunakan dalam penelitian, yakni tentang indeks produktivitas menggunakan rumus efisiensi dibagi efektivitas dibagi efisiensi, total produktivitas, nilai pokok produk dibagi semua input yang dipakai dikali 100%, rate capacity sama dengan jam mesin dikali jam kerja mesin, terus aktivitas produktivitas dan efisiensi. Sementara itu ada value berhubungan dengan nilai si produktivitas tadi, yaitu hasil bagi dari jumlah quality, timelines, flexibility dibagi dengan price. Load capacity rumusnya adalah seperti yang dilihat di sini adalah SH ST dibagi FQ ditambah RT. Kemudian kapasitas tersedia KT sama dengan WT ditambah EF dan UT. Sementara untuk benefit cost ratio-nya adalah
TV dari benefit serta TV dibagi dengan TV dari cost itu sendiri. Komponen produksi yang terakhir adalah dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Dapat didefinisikan sebagai aktivitas manajemen produksi atau industri yang bertujuan untuk merencanakan atau plan dan mengendalikan atau kontrol area material, khususnya bahan baku, yang masuk melalui berbagai tahapan proses dan kemudian keluar dari pabrik. Di sebelah kanannya terdapat bagan hubungan antar kait proses perencanaan dan pengendalian produksi dengan inputan proses dan output itu sendiri. Selanjutnya, sub perencanaan dan pengendalian produksi ada peramalan atau forecasting yang didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di sampingnya ada bagian sistem input output proses peramalan kebutuhan. Di situ ada masukan terdiri data internal, eksternal, terus diproses menggunakan metode yakni metode prediksi, sebab akibat, time series, dan keluarannya akan menjadi kebutuhan yang diharapkan serta kapasitas permintaan. Jadi ini hubungannya di peramalan. Nah, rumus-rumus yang digunakan adalah sederhana yang kita gunakan di sini, yakni simple moving average dengan rumus jumlah permintaan dalam periode waktu tertentu dibagi periodenya. Sementara itu untuk exponential smoothingnya yaitu FT sama dengan FT-1 atau ramalan sebelumnya ditambah dengan alfa dikali aktual min 1 dikurangi forecast min 1. Nah, selanjutnya ya untuk mengukur errornya di sini ada 3 metode yang digunakan, yakni adalah mean absolute deviation atau MAD dengan rumusnya jumlah dari permintaan pada waktu tertentu dikurangi ramalan waktu tertentu dibagi dengan satuan waktunya. Kemudian mean square error yakni ramalan dikuadratkan dibagi dengan jumlah waktu. Terus ada MAPE dengan rumusnya seperti ini, di sigma dari I minus 1 dari 100 dibagi dikali aktual dari permintaan dikurangi peramalan dibagi aktual dibagi dengan periodenya. Selanjutnya adalah economic order quantity atau seperti definisinya merupakan suatu model matematik yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang diproduksikan dengan biaya persediaan yang diminimkan. Di sebelahnya adalah grafik EOQ sendiri seperti ini, ada kapasitas, ada waktu dan ada kapasitas dalam persediaan. Yang di atas adalah jumlah pesanan ekonomis, kemudian adalah tingkat persediaan, dan interval antara itu adalah selang waktu antar perencanaan. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan dalam EOQ. Q sama dengan 2OD, akar dari 2OD dibagi H plus IP. Sementara untuk jumlah pesanan per tahun bisa dilomasikan dengan M, demand dibagi kuantitinya. Kemudian interval pemesanan dalam 1 tahun, TI, time, dikali Q dibagi demandnya. Sementara untuk total biayanya adalah OD per Q ditambah H ditambah IP dikali Q dibagi 2 ditambah dari P. Kemudian time schedule yang tidak kalah penting juga dalam manajemen produksi adalah time schedule. Secara definisi, time schedule adalah jangka waktu yang dibuat untuk melaksanakan suatu rencana.
definisi dari time schedule adalah jangka waktu yang dibuat untuk melaksanakan suatu rencana pekerjaan secara sistematis dan terjadwal. Tujuannya adalah memberi arah pekerjaan secara lebih fokus dan mengedepankan penyelesaian pekerjaan berdasarkan prioritas. Yang kedua, diharapkan setiap pekerjaan dapat terselesaikan secara terjadwal. Yang ketiga, setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan standar kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah contingency plan. Contingency plan adalah suatu rencana cadangan yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan dari gagalnya rencana inti. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko atau mitigating risk, menghindarkan risiko atau avoiding risk, pemindahan risiko atau transferring risk, berbagi risiko atau sharing risk, dan menahan risiko atau retaining risk. Nah, ini adalah tujuan dari contingency plan. Oke, dipercepat ya. Selanjutnya adalah tentang manajemen pengendalian. Di sini terdiri dari 3 garis besar utama, yakni tentang pembelian, penetapan harga, serta break even point. Sepintas saja. Nah, di sini pembelian punya definisi kegiatan esensi dalam berbagai bentuk organisasi manufaktur, non-manufaktur yang berorientasi pada laba, nirlaba maupun sektor pemerintahan. Di sebelahnya adalah support activity dan primary activity, dalam kaitannya adalah pembelian dan rantai nilainya. Kemudian dari penetapan harga itu sendiri yang perlu didefinisikan awal terlebih dahulu adalah harga. Harga adalah satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan. Sementara unsur biaya lainnya jelas mengakibatkan keluaran biaya atau cost. Sementara cost itu sendiri adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi dalam tujuan tertentu. Selanjutnya adalah harga pokok produksi. Didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa selama periode yang bersangkutan. Ada 2 metode pengumpulan harga pokok, yakni metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Ada pokoknya berapa? 70.000. Selanjutnya ini adalah formulasi yang digunakan untuk harga pokok produksi. Yang pertama adalah metode full costing dan yang kedua metode variable costing. Penggunaan rumusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada di harga jual. Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Di sebelahnya adalah matriks atau bagan yang menggambarkan harga jual terendah dan harga jual tertinggi di pasarnya. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk menentukan harga jual produk. Ada 5. 1. Penetapan harga jual biaya plus atau market pricing. Jadi dengan menambah tingkat keuntungan pada standar pada biaya yang telah dibebankan pada barang. Rumusannya adalah sebagai dilihat di sini adalah harga pokok produksi HPP sama dengan variable cost ditambah fixed cost dibagi jumlah barang. Sementara untuk harga jualnya, harga pokok produk dibagi dengan 1 minus profit yang diinginkan. Tinggi. Agak maju lagi, kamu kesini terus lama-lama kesini. Nah, selanjutnya adalah harga jual. Masih dalam harga jual. Metode yang kedua, penetapan harga berdasarkan tingkat keuntungan sasaran. Metode ini yang digunakan untuk menentukan harga jual yang kemungkinannya meraih tingkat hasil pembahasan atas investasi. Rumusannya adalah sebagai berikut: harga jual sama dengan HPP profit kali investasi dibagi jumlah produk. Sementara break-even-nya adalah fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost. Ini metode yang ketiga, penetapan harga menurut persepsi nilai atau perceived value pricing. Harga ditentukan dengan tujuan membina, mempertahankan nilai atau citra yang dirasakan atau diakui. Yang keempat, metodenya adalah penetapan harga dengan mengikuti harga pasar yang ada atau going rate pricing. Yaitu perhitungan ini berdasarkan perhitungan harga jualnya terutama pada harga jual yang
bersaing. Dan yang terakhir, metode kelimanya dalam penetapan harga jual adalah penawaran harga dalam sampul tertutup atau sealed bid pricing. Metode ini lebih mendasarkan pada perkiraan atau dugaan tentang bagaimana pesaing-pesaing memasang harga daripada hubungan langsungnya dengan biaya atau pemindahan yang dihadapi. Yang terakhir, bahas tentang break even point, yakni secara definisi break even point sendiri mempunyai makna, mempunyai definisi suatu cara analisis untuk mengetahui besarnya perubahan laba bila faktor-faktor produksi seperti biaya produksi, volume, dan harga jual yang berubah. Di sebelahnya itu ada grafik tentang BEP, di mana ada fixed cost, variable cost, total biaya. Nah, titik persimpangan dari total biaya dan penjualan itu dinamakan sebagai break even point. Nah, rumus-rumus yang digunakan adalah seperti ini: titik impas dalam unit F dibagi P dibagi V. Sementara untuk titik impas dalam satuan mata uang, di sini ada tunggal dan ada multi produk. Kalau tunggal, F dibagi 1 minus V dibagi P. Sementara untuk multi produknya sendiri adalah F dibagi sigma dari 1 minus V parsial dari produk yang berbeda dibagi P parsial produk yang berbeda dikali W komposisi rasio dari jenis produk yang berbeda tadi. Dan yang terakhir tentang metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitian berbicara tentang kerangka pemecahan masalah. Sebagai definisinya, kerangka pemecahan masalah merupakan serangkaian prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan mendapatkan tahapan yang terstruktur secara sistematis sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Di sini ada bagannya, flowchartnya. Flowchartnya dimulai dari terus studi pustaka, studi lapangan, ada identifikasi masalah, tujuan, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini terdiri dari 3, yakni pengumpulan data primer produksi, kemudian data primer keuangan, serta data sekunder. Kemudian diolah dan pengolahan data menghasilkan 3, yakni dari peramalan, terus kemudian produktivitas, terus kemudian ada di keuangannya. Nah, untuk peramalan sendiri flow-nya adalah dari pengolahan data lari ke peramalan. Dari peramalan sendiri terdiri dari 3, yakni dari 2, dari average dan eksponensial. Kemudian dari data tadi dari average dan eksponensial akan dilakukan pengecekan menggunakan metode MAPE secara persentase tadi. Jika hasilnya iya, maka dia akan lari ke biaya variabel. Nah, kemudian kalau tidak, dia akan dihitung ke peramalan dulu, dicek lagi, diolah lagi datanya. Selanjutnya di sini ada pohon akar yang A itu tentang produktivitas. Menghitung produktivitas di sini kita menggunakan software CAD/CAM. Dari software CAD/CAM itu akan muncul 2, yakni indeks produktivitas dan rate kapasitasnya. Kemudian dari situ akan diketahui, akan dihitung apabila normal, apabila optimal, maka akan langsung ke proses analisa kapasitas proses produksi dan penetapan harga jual terhadap target penjualan di PT ABC. Jika tidak, akan dihitung ulang menggunakan CAD/CAM itu. Nah, data setelah itu lari ke biaya variabel. Yang ini biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian dihitung akan menghasilkan HPP. Setelah dari HPP akan menghasilkan harga jual. Kemudian dihitung BEP-nya. Jika profitable, maka akan lari ke analisa kapasitas proses produksi dan penempatan harga jual terhadap target penjualan di PT ABC. Tapi kalau tidak, maka persentase dinaikkan lagi ke proses harga jual. Nah, seperti itu loopnya. Kemudian setelah dari analisa kapasitas proses produksi
proyeksi dan penetapan harga jual terhadap target penjualan tiket AGC Indonesia lari kepada kesimpulan dan saran serta selesai.